Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan mencoba membahas soal tes wawasan kebangsaan. Soal ini biasanya dites pada sahabat yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil dan sahabat-sahabat yang ingin bergabung di perguruan tinggi kedinasan. Baik sahabat, kita akan masuk ke soal nomor 21 ya. Pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, titik-titik, kutipan tersebut memiliki makna ya. A. Momentum untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. B. Kemerdekaan yang dicapai harus diisi dengan program pembangunan. C. Kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual dan material. D. Motivasi luhur dan spiritual dalam mencapai kemerdekaan. E. Kemerdekaan merupakan tujuan akhir perjuangan bangsa Indonesia. Sekarang kita coba memaknainya ya sahabat ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan yang luhur. Berarti di sini ada sebuah motivasi, kemudian ada juga yang namanya spiritual dalam ucapan syukur bangsa Indonesia ketika mendapat hadiah kemerdekaan yang didapat dengan perjuangan yang sangat berat. Berarti jawaban yang tepat di sini kalau kita definisikan itu adalah motivasi luhur dan spiritual dalam mencapai kemerdekaan. Kita lanjutkan di soal nomor 22. Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan nasional. Hal tersebut berkaitan erat dengan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pokok pikiran pertama Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan nasional. A. Pembangunan nasional berdasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. C. Keadilan sosial menjadi dasar keberhasilan pembangunan. D. Perumusan pembangunan dilakukan mengutamakan musyawarah dan mufakat. E. Perlunya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dilakukan oleh seluruh warga negara. Oke, dalam pokok pikiran alinea pertama di pasal preambel ya, itu kita bisa melihat bahwa kode yang di sana adalah sila ketiga ya, berarti sila persatuan Indonesia. Kalau kita buat hubungan pokok pikiran ini dengan pembangunan nasional, tentunya harus ada yang namanya rasa persatuan dari seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi ada yang kata-kata seluruhnya itu kata kunci dari jawabannya ya. Ada di B itu adalah seluruh ya. Kemudian ada di E itu juga seluruh ya. Ingat bahasa di sana rakyat bukan warga negara. Jadi jawaban yang pas itu ya, pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam inti di sini adalah persatuan ya, sahabat. Kita lanjut ke soal nomor 23. Pada masa pergerakan kemerdekaan muncul dengan semangat nasional pada diri kaum terpelajar untuk memajukan bidang pendidikan skala nasional. Faktor yang menjadi latar belakang hal tersebut adalah A. Lulusan pendidikan pada sekolah yang disediakan tidak dapat diprediksi. B. Masih kurang tertariknya rakyat pribumi terhadap pendidikan. C. Adanya pembatasan rakyat pribumi untuk mendapatkan pendidikan oleh kolonial Belanda. D. Penyelenggaraan pendidikan oleh kolonial tidak sesuai dengan corak bangsa Indonesia. E. Sistem pendidikan nasional masih berlatar belakang Eropa dan dibatasi untuk pribumi. Ini adalah masa
pergerakan kemerdekaan ya. Ada yang namanya semangat nasionalisme pada diri kaum terpelajar ingin memajukan pendidikan untuk skala nasional. Apa latar belakang tersebut ya? Yaitu adanya pembatasan rakyat pribumi untuk mendapatkan pendidikan oleh kolonial Belanda ya, hanya orang-orang tertentu yang masih bisa sekolah pada saat itu ya, ada pembatasan. Berarti jawabannya itu adalah C ya, untuk nomor 23. Kita lanjut ke soal nomor 24. Jiwa dan semangat nasionalisme terlihat mulai memudar dan tergerus pada generasi muda sekarang. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemuda pada masa perjuangan dan pergerakan kemerdekaan dahulu. Penyebab paling dominan masalah tersebut ya adalah kurang tegasnya aparatur penegak hukum. B. Masih adanya perilaku disintegrasi kedaerahan. C. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat. D. Terjadinya perbedaan ideologi, pandangan politik, dan moral generasi muda. E. Masih rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Berarti yang E kita eliminasi, yang A kita eliminasi. Ya, untuk saat ini ya, apa yang terjadi? Berbeda semangat nasionalisme generasi muda sekarang dengan pemuda di masa perjuangan ya. B. Masih adanya perilaku disintegrasi kedaerahan. C. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Kalau dia itu terjadi perbedaan ideologi, pandangan politik, dan moral generasi muda. Kalau kita perhatikan ya, sebenarnya banyak faktor di sini. Faktor internal ya. Ada faktor eksternal sebenarnya. Kalau di sini yang kita bisa lihat itu sepertinya faktor in ya, bukan faktor X sebenarnya ya. Yang paling pas itu kalau menurut saya itu dan pas sekali ya, masih rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Sahabat ya, itu nomor 24 jawabannya di sana. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat mempertahankan kelangsungan negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini yang merupakan bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah: A. Mempertahankan wilayah kesatuan NKRI. B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. C. Memperoleh pendidikan untuk kemajuan negara. D. Turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. E. Patuh taat pada semua aturan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bela negara. Bela negara ini adalah bentuk kesadaran ya dari seorang warga negara. Banyak sekali contoh tentang negara ya. Yang paling pas itu seharusnya itu adalah mematuhi ya. Ada enggak bahasa patuh di sini? Oke. Patuh dan taat kepada semua aturan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah E ya, sahabat. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Pada usaha pertahanan keamanan negara dibutuhkan partisipasi dan keikutsertaan semua elemen bangsa. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan persamaan peran warga negara dalam usaha membela negara. Hak dan kewajiban dalam usaha bela negara harus seimbang. Artinya, A. Bela negara dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer. B. Usaha pembelaan negara merupakan budaya yang menyatukan diri setiap warga negara. C. Bentuk perwujudan bela negara adalah penghormatan terhadap negara yang dilakukan oleh setiap warga negara. Ya. D. Setiap warga negara dapat memilih perannya dalam praktik upaya pembelaan negara. E. Keikutsertaan dalam usaha bela negara merupakan kehormatan bagi warga negara.
ya warga negara. Jadi yang disini hak dan kewajiban dalam usaha bela negara harus seimbang. Artinya apa? Bela negara ya merupakan pada dasarnya adalah tanggung jawab warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer ya. Oke, untuk sahabat jawaban nomor 26 itu adalah A. Terima kasih sahabat, untuk kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Silahkan dikomentari apabila ada hal-hal yang keliru, kami mohon dimaafkan. Dan ada referensi yang lain yang lebih bagus, silahkan dibuatkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.